Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, uh, saya suka membaca tentang survei. Di muka bumi ini uh, manusia masih banyak. Berarti persentasinya itu sangat besar jumlah orang yang tidak percaya, ya, ataupun percaya tetapi percaya kepada segala macam kepercayaan. Ada yang dewa-dewa, ada yang percaya kepada animisme, ada yang percaya segala macam kepercayaan. Ya, memang itulah kenyataan. Tapi juga presentasi yang besar manusia tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya uh, satu pribadi yang besar. Tapi juga banyak yang tidak percaya uh, tentang siapakah Tuhan Yesus. Ya, banyak sekali yang masih belum percaya. Dan masih banyak sekali yang saat ini boleh dibilang mereka punya pikiran itu terapung-apung, namanya disebut orang-orang agnostik. Ya, Tuhan ada atau tidak ada tidak berarti bagi hidup saya. Itu ada oke, tidak ada juga oke. Itu yang namanya orang-orang duduk di pagar. Ya, dia tidak tahu ke kiri pagar di rumahnya atau di rumah orang, dia berdiri aja di situ. Nah, itu memang kenyataannya demikian. Tetapi saat ini dari 8 miliar ya yang ada di muka bumi itu 30%-nya masih di bawah anak-anak di bawah umur 18, ya. Itu jadi kita nggak bisa bicara tentang mereka. Tetapi 5 miliar setengah orang itu sudah dewasa. Memang ada yang tua sekali yang kita ngomong sudah nggak bisa ngerti, tapi hanya nggak sampai 1%. Banyak masih sadar dan menolak. Nah, tapi hari ini saya berdoa supaya kita yang ada di sini adalah pribadi yang berbeda dengan apa yang ada di luar, karena kita akan menjadi pribadi bukan saja yang percaya, tetapi kita adalah pribadi yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam naungan kerajaan sorga, dan hidup di dalam Tuhan Yesus kita. Ada seri khotbah Pak Budi dengan Ibu Christine yang sudah beberapa minggu tidak hadir. Kita ada seri khotbah baca di Matius 6 ayat 33. Kenapa kita perlu mengulang-ulang? Karena sudah dipraktek atau belum itu? Ya, sudah dipraktek atau belum itu? Itu penting sekali, ya. Hitler itu dia untuk mengubah orang Jerman itu menjadi orang yang bagaimana, yaitu dia terus berulang-ulang, ya, sampai ini. Nah, itu yang negatif. Tapi kalau kita berulang-ulang sampai kita benar-benar hidup di dalamnya. Ayo, coba Matius 6:33. Sudah dapat? 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan bilang jangan khawatir. Ini bisa berlaku setiap hari di dalam hidup kita. Jangan khawatir, jangan takut, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain, yang dikhawatirkan itu Tuhan akan berikan pada kita. Kita aminkan itu, saudara. Kalau kita ini ingin hidup baik di muka bumi ini secara tubuh jasmani, kita harus bilang, Tuhan, kesehatan saya itu baik dulu. Karena kalau kesehatan tidak baik, mengerjakan apa, ini tolong, ini terlalu keras ya kadang-kadang ya. Mau mengerjakan apa saja,
bisa tidak sanggup dan tidak berhasil, ya. Oke. Nah, oleh karena itu di dalam hidup ini, ya, khususnya rohani kita harus tiap pagi bangun langsung bilang, Tuhan, aku rindu Engkau. Aku rindu mendengar suaramu. Aku rindu kebenaran firman Tuhan. Aku rindu kekuatan dari Tuhan. Jangan bangun langsung plan-plan yang lain tanpa Tuhan. Harusnya kita lakukan itu. Kita siap semua untuk itu? Karena saya sudah bilang banyak orang mungkin ke gereja, mungkin namanya Kristen, ya, atau kalau ditanya di sensus dia bilang dia Kristen. Tapi apakah dia hidup seperti ini yang diajarkan Tuhan Yesus, bahwa kita harus memulai hidup kita dengan Tuhan dan kebenaran dan berjalan dalam kuasa kerajaan sorga. Nah, itu penting. Saudara, banyak sekali orang itu di tengah jalan baru berdoa, ya, not too bad, ya. Tetapi kalau dia mulai dari pagi, saya sendiri sudah biasa melihat tentang cara Tuhan bekerja. Kalau kita bangun langsung kita bilang, Tuhan, saya mau Engkau yang memimpin. Saya ingin rencanamu yang jadi dalam hidupku. Saya ingin hidup dalam berkat-Mu, hidup di dalam kebaikan-Mu. Saya ingin kasih tahu, di tengah hari itu ada hal-hal yang kita tidak pikirkan, Tuhan campur. Amin. Dan bukan itu saja, saudara-saudara. Bahaya pun dia lewatkan kita. Saya sudah lalui itu semua. Bukan itu saja, lagi lemah. Tentu ada kekuatan dari Tuhan untuk menolong kita. Iya, mau hidup dengan cara demikian atau hidup yang ngaku Kristen, ngaku percaya kepada Tuhan, tetapi karena tidak menjalankan, kayak gini loh, orang itu, kita breakfast itu penting, makan malam itu kurang nggak apa-apa, ya. Breakfast itu penting karena kita butuh tenaga untuk bekerja, benar dong? Nah, banyak orang breakfast nggak mau, nanti malam baru makannya segunung. Itu berbahaya untuk kesehatan. Ya, breakfast itu penting. Kenapa? Kita seharian itu tenaga yang paling banyak dibutuhkan itu waktu kita sedang aktif otak atau seluruh tubuh kita. Karena itu hari ini saya sudah bilang kita cari. Nah, tentu kita mencari yang nomor satu tadi utamakan itu siapa. Itu penting, dan apa yang telah ia lakukan. Siapa itu sangat penting. Karena mungkin kita berdoa, kita ya boleh dibilang ingin, tapi kita lebih fokus kepada persoalan hidup kita. Nah, kita langsung Tuhan, langsung nangis, kasih tahu cerita, keluhan, lupa bahwa siapa yang kita harus utamakan. Itu tentu tidak ada yang lebih penting daripada kata Tuhan. Amin. Jangan ada orang yang datang langsung, Tuhan mau begini-begini, langsung hanya menceritakan persoalan. Mulai dengan ucapan syukur. Ya, kemarin berapa hari yang lalu, saudara ada lihat ada sedikit clash antara Donald Trump dengan Volodymyr Zelensky yang ada dari ini. Dia datang hari Jumat Amerika punya time, tapi dia datang nggak tahu bagaimana, langsung dia bicara soal persoalannya dia dengan Putin. Dia cerita marah-marah tentang Putin, ya. Dan wakil presiden bilang, lu datang di sini, kita sudah bantu selama ini, tidak bilang terima kasih kamu sudah bantu,
200-300 billion dollars untuk ini, ya. Kalau orang Eropa bantu, tapi itu berupa loan, pinjaman, nanti kembalikan. Kalau Amerika punya, waktu itu Biden itu kasih secara, orang bilang grant, berikan itu. Kamu datang nggak terima kasih, langsung cerita pusat, langsung crash. Nah, kita dengan itu hanya mengurus presiden satu dengan presiden muda dengan presiden tua. Kita mulai bangun pagi itu langsung bilang syukur Tuhan. Belajar ini berarti kita mengakui akan kebaikan dan kasihnya dalam hidup kita. Ya, ini penting sekali. Ya, dan juga seperti yang saya sudah bagikan, yaitu siapakah Tuhan Yesus itu? Ya, siapa dia? Itu penting sekali karena banyak orang itu mungkin mereka menyebut Yesus, ada yang macam-macam sebutan Yesus, tapi tidak menangkap arti dari siapakah dia sesungguhnya. Ini penting sekali, saudara-saudara, karena kita orang yang menyebut namanya itu punya konsep di dalam pikiran itu bisa beda. Ya, nah kita harus tahu siapa dia. Seperti yang minggu lalu sudah saya bagikan bahwa dia itu bukan manusia yang jadi Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan Allah, firman itu yang menjadi manusia. Ya, dia menjadi manusia. Dia sudah ada di sorga, dia ada bersama-sama dengan Bapa. Ya, oleh karena itu kita perlu mengerti. Jadi waktu kita menyebut dalam namamu kami berdoa atau dalam namamu kami datang kepadamu Bapa, itu kan Tuhan Yesus ajarkan, kita mengerti bahwa ini nama yang luar biasa. Nama di atas segala nama. Nama yang olehnya kita memperoleh keselamatan. Nama di mana iblis itu takut dengan nama itu, dia sudah berlari. Ingat loh, kalau kita kena serangan iblis, kita sebut nama Tuhan Yesus, iblis lari itu bukan karena suara kita yang besar. Menghadap dia, bukan. Tapi ada satu nama yang dia takutin, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau malam ada rasa takut, sebut saja Tuhan Yesus. Tadi bilang kan, sebut nama. Saudara, langsung gangguan itu bisa pergi. Saudara pikir ini aneh, tapi saya sudah bolak-balik ada di tempat yang saya tahu ini banyak setannya gitu. Tapi pada waktu saya sebut nama Yesus, langsung suasana itu tenang. Bukan karena saya mimpi-mimpi, tapi itu benar kenyataan. Bukan itu saja. Saudara-saudara, tahu nggak? Ada orang yang mau menyerang kita pun, waktu kita nyebut nama Yesus, malaikat langsung sudah tunggu di depan situ. Dia baru datang, dia udah lari. Karena ada malaikat perang yang bilang, jangan sentuh itu orang. Oke? Kita pegang itu. Itulah yang benar. Jadi hari ini sebelum saya berdoa, saya ingin katakan, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih besar daripada kita mengenal Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang lebih mengenal. Dan tidak ada yang lebih besar dari kita menjadi orang percaya. Mengenal dan percaya. Kalau mengenal tahu aja kan bisa tahu. Itu saya tahu Prabowo. Ya, tapi akhir-akhir ini kita mempertanyakan apa yang sedang dia lakukan. Tapi kalau Tuhan kita, dia pasti tetap baik, dia tetap setia, dia tetap berkuasa. Segala sesuatu di alam semesta, politikal, di dunia ini boleh bergoncang, tapi dia tetap sama, kekal, selamat. Oleh karena itu kita bergantung kepada dia. Nah hari ini kita akan
berbicara mengenai pribadi ketiga dalam Trinitas, karena tidak ada yang lebih penting mengetahui dan mengenal dan mengasihi yang ketiga. Siapakah? Roh Kudus. Banyak orang itu belum mengerti, nanti saya akan terangkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu untuk memulai mempelajari bagian ketiga dari pribadi yang ada di dalam Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah menyatakannya kepada kami di muka bumi ini dalam ketritunggalan-Mu, Tuhan, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saat ini kami ingin belajar lebih mengetahui arti daripada Roh Kudus ada di dalam hidup kami dan ada di muka bumi ini. Berikan kami pengertian dan hamba-Mu pengertian untuk menyampaikan kepada anak-anak-Mu dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita baca di Yohanes 16, ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Ini ya, siap-siap ya. Jangan kalau berbicara mengenai saham, uang, untung, matanya bernyala. Tapi waktu mendengar firman Tuhan langsung setengah tertidur. Jangan. Ya, karena ini sangat penting di dalam hidup kita. Ayat 7 katakan begini. Namun benar. Saudara baca ayat yang ke-8 kita bergantiannya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadamu. Akan kebenaran karena, saudara ayat 10. Akan kebenaran. Pergi kepada dan kamu tidak melihat akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak yang tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara-saudara, Roh Kudus itu bukan kuasa saja. Ia punya kuasa. Dia, ada orang bilang, oh itu hanya energi. Bukan. Dia adalah satu pribadi. Di firman Tuhan katakan Roh Kudus itu bisa sedih. Ya, kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, dia berulang-ulang mengingatkan kita dan kita tidak taat firman Tuhan, kata kita menyedihkan hatinya. Itu penting sekali supaya kita tahu bahwa yang tinggal dalam kita ini ya bukan kuasanya Tuhan saja, meskipun ada kuasa Tuhan, tetapi pribadi yang ada, yang berkuasa, pribadi ketiga. Ingat, kita tidak punya Tuhan, tiga Tuhan, satu Tuhan.
tetapi yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hakikatnya kita ini satu Allah, satu Tuhan. Ya, itu penting. Jadi waktu orang bilang, oh orang Kristen itu bukan monoteisme, tetapi plural, ya ada itu tidak. Kita hanya punya satu Tuhan. Karena yang menciptakan alam semesta ini hanya satu Tuhan. Kita percaya, supaya saudara bisa lebih mengerti dulu, supaya siapakah Roh Kudus itu kita baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian 1. Ini pada waktu penciptaan. Sudah. Supaya kita sama-sama baca, sudah. Ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Coba. Sudah. Ya. Oke, kalau begitu kita baca. Saya pikir bisa baca sama-sama lebih bagus ya. Sudah? Oke. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan saya ingin kasih tahu, langit dan bumi ini adalah universe ini, dan tidak pernah dikatakan, ya, tidak pernah dikatakan berapa hari, berapa lama, berapa waktu. Ada para saintis selalu katakan sekarang ini sesudah mengirim itu yang tinggi besar itu James Webb teleskop itu, mereka selalu katakan bahwa bumi ini sudah 13,8 miliar tahun waktu terjadinya Big Bang. Bagi saya sudah ada, sebelum itu pun sudah ada. Kenapa? Kalau bilang mau triliun years punya, kenapa? Benar, karena dia tidak terbatas, bukan? Sudah ada. Mereka sendiri bikin cerita, ada ini, ada planet ini, galaksi ini, ada berapa billion years yang tahu. Okay. Dan ayat yang kedua katakan, ya, supaya kita ngerti ini, ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, jadi semua masih gelap. Memang para ahli sudah menemukan bahwa di alam semesta ini kalau tidak ada matahari atau matahari yang lain, yang ada itu gelap. Ya, yang ada itu gelap. Ya, gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Ini Yesus ini. Yang jadi firman itu yang firman itu, Allah berfirman itu adalah Yesus. Sudah, jadilah terang. Sehingga kalau saudara baca di Yohanes 1 bahwa tidak ada yang jadi selain yang jadi, itu karena diciptakan oleh Yesus itu, Tuhan Bapa Yesus itu, karena firman itulah baru terjadi sesuatu. Benar kan? Waktu Bapa, Tuhan Allah, Tuhan berfirman itu, baru jadilah terang itu. Dan sesudah itu, saudara akan baca terus, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Jadi, saudara harus mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri, satu pribadi. Saya mungkin ingin terangkan supaya saudara ini kan satu pribadi, manusia bukan? Katakanlah Pak Budi, manusia. Tapi di dalam Pak Budi itu ada firman bukan? Ada kata-kata bukan? Ada pikiran bukan? Nah, pada waktu berbicara itu, apakah itu beda dengan Budi? Tidak, itu satu dengan Budi. Waktu berbicara, satu. Ya, memang kalau orang suka tukang nipu, ya ngomong dengan apa yang ini mungkin beda. Benar nggak? Ngomong lain, ininya lain. Tapi kalau kita itu satu, apa yang kita katakan itu adalah kita. Ya, nah, Pak Budi itu punya roh kan?
Menjadi orang percaya itu harus punya roh. Kalau nggak punya kemampuan untuk percaya. Binatang itu tidak punya roh. Binatang hanya punya insting, kemampuan insting. Ya, nah, karena itu saudara-saudara, kita penting sekali Roh Kudus itu harus kita tahu di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu sesudah Tuhan Yesus mati dan bangkit, ia berjanji, Bapa berjanji bahwa ia akan mengutus rohnya bukan saja ada di muka bumi ini, atau ini ada data menyentuh nabi-nabi tertentu ataukah raja-raja tertentu, tetapi dia akan tinggal di dalam hidup kita. Jadi saudara harus tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Amin. Saudara, ini sadar atau enggak bahwa Roh Tuhan yang Maha Besar itu ada dalam hidup kita. Jadi kita gini aja, kita kasih contoh. Kalau ada satu tamu datang di rumah kita, tentu kita tidak akan ignore, bukan? Ya kan? Kita akan berbicara, kita akan ya sharing semua. Kita mungkin akan melayani, dia juga akan melayani. Melayani, sadar atau tidak, bahwa Roh Kudus itu dan kalau dua orang di tengah-tengah kita, dia ada di tengah-tengah kita. Itu perlu sekali kita sadar supaya saat kita mau marah seseorang, langsung tahu, Roh Kudus ada dengan aku. Benar kan? Loh, ini Tuhan ngomong ini bukan asal ini. Dia ada di dalam kita. Cuma banyak orang suka ignore. Ada kemarin saya dapat dari satu anak, telepon saya, Om Sam, saya sama suami saya sudah tidak ada hubungan komunikasi. Manusia mungkin bisa begitu. Kita juga bisa memperlakukan Roh Kudus begitu. Tetapi itu tidak baik, tidak benar. Kita harus tahu bahwa karena kasihnya, karena janji dan kebenarannya, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Saudara pikir, oh ini gimana ya? Itu Tuhan Yesus yang tadi katakan. Oke, kita balik lagi di Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi firman. Kalau enggak, tidak mengikuti firman-Nya, berarti hanya omong doang, ya, bahwa aku mengasihi Tuhan. Ya, ayat 23 ini katakan, Bapakku akan mengasihi. Jadi kalau orang yang menuruti firman, Bapa itu mengasihi. Ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama kami. Berarti Bapa dan Yesus akan diam bersama-sama kita. Satu orang tidak percaya kepada Tuhan, ya tidak ada Roh Kudus. Tapi seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan, itu karena Roh Kudus. Kalau tidak bisa keluar dari mulut. Kita mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan memanggilnya Bapa, ya apa, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan sekarang kita lanjutkan ke Yohanes 16, ya. Saya akan ini dalam beberapa menit, ya. Tuhan Yesus katakanlah apa? Lebih berguna
bagi kamu jika aku pergi. Ya, murid-murid kan sedih bahwa Tuhan Yesus akan pergi. Dia katakan lebih berguna. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu yang disebut roh penghibur, roh penolong, roh kudus, dan roh yang memberikan kita memimpin, ya, tidak akan datang kepadaku jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakim. Saudara tahu, Roh Kudus itu selalu berusaha untuk menginsafkan kita. Kita aminkan? Saudara, saya pernah sakit hati dengan seseorang karena kata-kata atau apa. Sebagai manusia, saya bisa hidup dengan sakit hati, marah, ataukah saya bilang, Roh Kudus mulai menginsafkan saya. Dan saya katakan, saya mengampuni dia. Dan saya mau mendoakan dia. Saya mau memberkati dia. Itu taat kita kepada Roh Kudus atau tidak? Karena Roh Kudus selalu berusaha menginsafi kita. Ingat, Roh Kudus bekerja dengan segala macam cara untuk kita itu bisa mengenal siapa Tuhan dan menjadi percaya dan hidup dalam jalan yang benar. Dia bukan diutus untuk asal ada, tetapi dia utus untuk menuntun kita dan memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu, kalau Roh Kudus sedang menginsafi kita, jangan keraskan. Karena kalau Roh Kudus satu waktu sedih dan dia tidak mau berbicara lagi, saudara, salah jalan pun kita tidak tahu beda antara salah jalan dan benar. Oleh karena itu kita harus sensitif dengan Roh Kudus kalau dia mulai bisik-bisik. Saya tadi malam, ya, sore-sore ada yang menelpon, Pak Sam, bisa nggak bulan Juni kita ke China? Saya akan booking semua, tolong kirim paspor. Saya bilang nanti saya ngomong dengan Ibu Ruth, kita sudah ngomong, saya bilang besok pagi ya, saya kasih jawab tadi pagi ya. Terus pagi-pagi langsung saya bangun, sesudah berdoa, saya bilang, Tuhan, saya akan ketik dia, tidak jadi. Dan Ibu Ruth kasih tahu, sesudah itu kita minum kopi, kasih tahu bahwa iya, Roh Kudus juga kasih tahu saya tidak jadi. Tidak usah booking segala itu. Kenapa? Saya belajar mau dengar. Karena kita semua kalau ada orang yang ajak kita begitu, sudah bayar semua begitu, tentu kan senang-senang aja, benar kan? Langsung mungkin belum berdoa dulu sudah bilang yes. Tapi kita belajar untuk ini, untuk bilang. Iya. Langsung turun kasih tahu bahwa ini. Nah, saudara-saudara, itu penting sekali untuk kita ini diinsaf. Siapa di sini yang saat ini Roh Kudus sedang berbicara? Ada kasih nasihat, kasih insaf ya. Nah, jangan pegang itu ya, dosa. Jangan marah-marah, jangan iri hati, jangan kecewa, jangan cemburu, jangan. Banyak nggak? Jangan cinta segala macam dunia punya cara itu. Jangan. Karena itu bisa membawa kesel. Kita mau dengar apa enggak? Saya harap kita belajar. Karena terus terang, kalau kita tidak, satu kali kecil saja kita tidak mau taat, nanti besar kita sudah kebal, nggak ada lagi ini lagi. Benar kan? Biasa orang kalau selalu mau pergi main itu yang mesin itu, apa mesin apa? Poker mesin ya. Saya juga nggak tahu itu. Biasanya kalau pertama kan kecil dulu kan, $1. Oh kecil kan, agak lama mulai tambah besar. Main judi itu biasa begitu. Biasanya begitu. Nanti sudah akhirnya gede, apalagi waktu pertama sudah menang. Oh, langsung mulai confidence-nya tinggi, pasarnya besar-besar, habis itu pulang bangkrut. Saudara-saudara, ini penting sekali. Dan di sini kita lihat, dia menginsafkan dunia ini dosa,
dan membawa kebenaran dan juga mengajarkan tentang penghakiman. Oleh karena itu pribadi ketiga yang perlu kita kenal, yang hidup dalam hidup kita dan yang memberikan kekuatan itu semua adalah Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus katakan begini, tetapi ayat ke-13, apabila dia datang, yaitu Roh Kudus itu disebut apa? Roh kebenaran. Kenapa dia disebut Roh kebenaran? Karena dia benar. Tidak ada lagi yang namanya lebih benar dari dia. Manusia, ada yang benci Donald Trump, ada yang puja-puja habis di dunia ini, benar nggak? Tapi dia benar di mata Tuhan, belum tentu. Benar kan? Tidak, kita tidak tahu. Siapapun, Prabowo. Saya dengar sekali orang Tionghoa semua bersatu untuk dukung Prabowo sebelum dia jadi presiden. Sekarang mulai kecewa. Pajak, pajak, pajak terus. Benar kan? Membuat orang. Oleh karena itu namanya manusia semua sama. Meskipun dia presiden hebat, tapi kalau lututnya jalan sakit itu kan jalan kayak gini kan, sama aja. Oleh karena itu pengharapan kita bukan kepada manusia, tetapi hanya kepada Tuhan. Nah ini ayat 13 katakan bahwa ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia memimpin. Siapa yang pimpin hidup kita saat ini? Siapa yang pimpin hidup kita selalu? Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi. Dia memberikan roh hikmat. Dia memberikan roh pengertian. Dia memberikan roh kekuatan. Semuanya itu datang dari dia. Dan kalau kita pegang yang sumbernya, yang kecil-kecil ini akan ditambahkan kepada kita. Ini dulu, mulai sekarang ini, bikin beres ini dulu. Banyak orang tuh yang selalu dia datang kepada Tuhan, bukan bilang Tuhan perbaikin aku supaya jalan pikiranku, hatiku benar. Tetapi selalu dia curhat aja. Tuhan suamiku begini, anakku begini. Jangan. Bukannya kita tidak katakan. Tetapi itu sebenarnya kita sedang menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita hanya tertarik dengan urusan kita pribadi. Itu selfish. Dan banyak hal yang kita lakukan itu Tuhan tidak kabulkan. Bahkan dikatakan Yesaya 58, 59 kata, yang memisahkan aku dengan seruanmu itu, doamu itu adalah karena dosamu, kesalahanmu, dan kekerasan hatimu, dan ininya. Belajar untuk jangan terus kayak orang bilang, ceritakan kita punya persoalan hidup terus kepada Tuhan. Bukannya berarti tidak, tetapi jangan itu yang diutamakan. Utamakan Tuhan di dalam hidup. Tuhan, bereskan aku. Mungkin selama ini aku suka gampang kecewa karena egoku terlalu besar. Baru menantu ngomong sedikit aja saya sudah kecewa. Kenapa? Karena egonya besar. Benar nggak? Kalau egonya kecil, tenang, menantu. Aduh, kasihan dia juga frustrasi. Mungkin anak kita lagi bikin dia sakit hati. Mestinya kayak gitu. Benar nggak? Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita akan memiliki. Dan ini firman Tuhan, jadi dia yang memimpin ke dalam kebenaran. Bukan saja kebenaran dan seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Dia akan sampai. Bahkan kebenaran akan datang pun ia akan beritahu. Karena terbukti Yohanes dalam Wahyu, dia diberitahukan semua yang terjadi di tahun 2000 ini. Saudara, luar biasa bukan? Nah ini bagian yang ketiga, yang ke-14. Ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu akan memuliakan siapa? Tuhan Yesus. Loh, berapa kali ada beberapa orang datang kepada saya, dia bilang dia cerita bahwa Roh Kudus menceritakan saya ini, memberikan saya ini. Terus saya tanya, ya, apakah ini untuk kemuliaan Tuhan atau untuk dirimu sendiri? Dia tidak bisa jawab.
Kenapa? Karena sebenarnya dia hanya mempergunakan Roh Kudus untuk dirinya. Tetapi kalau kita itu benar, apapun yang kita kerjakan, adakah keutamaannya itu adalah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Banyak orang selalu bangga dengan keluarganya. Wah, anakku begini. Ya, anakku begini. Ada yang ini, istriku begini, saya begini, bangga, bangga, bangga. Ya, kita perlu bangga karena Tuhan baik. Kita perlu bangga karena Tuhan baik. Tapi jangan hilangkan Tuhan dari hidup kita. Seakan-akan itu karena diri kita sendiri. Kita orang yang menjadi orang yang percaya selalu akui bahwa karena Tuhan. Dalam perjalanan ke sini tadi saya dengar satu lagu country yang menyentuh hati saya tadi. Di mulut nggak tahu saya sampai meneteskan air mata. Biasanya lagu country itu kan agak melankolik begini, tapi ini dia bilang, waktu saya di lembah yang di dalam sekali, deep valley, kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan, grace of God, mercy of God menolong saya. Itu baru benar. Kalau orang rendah hati, saya harap semua di sini ada. Kita semua. Orang rendah hati selalu dari perkataannya dia lebih dahulu memuliakan Tuhan. Amin. Ini karena Tuhan. Ini karena kebaikan Tuhan. Ini karena kuasa Tuhan. Ini karena semua yang Tuhan. Itu baru benar. Jangan bilang sedikit-sedikit apa. Saya ingin katakan, kalau bukan Tuhan, kita semua ini tidak sampai seukur ini. Kalau yang berumur, kita sebentar akan rayakan ulang tahunnya Kodwi. Saya tanya 87, dia bilang bukan 88. Amin. 88. Itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kodwi angkat tangan dulu bila Tuhan Yesus. Siapa lagi di sini? Ada taji kita di sana juga. Wah, 3 hari yang lalu ada 80. Amin. Itu karena Tuhan yang menerima. Ingat loh, firman Tuhan ini satu kali lagi. Tuhan sangat mengasihi orang rendah hati. Tapi ada ayat yang apa? Tuhan membenci orang sombong Tuhan benci. Oleh karena itu hari ini ada 3 hal yang Roh Kudus itu yang tinggal dalam hidup kita. Dia rindu untuk selalu menginsafkan kita dari dosa, dari semua. Kadang-kadang dia ngerti kalau nggak bertobat ada penghakiman. Benar kan? Ada tidak bertobat ada penghakiman. Itu Roh Kudus yang berbicara. Dan sesudah itu, saudara-saudara, dia rindu agar kita benar-benar ulangi lagi ingin memimpin kita kepada masa depan. Bukan saja masa depan sampai di depan kuburan, tetapi masa depan selama-lamanya. Luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi kita. Mari saat ini kita akan, mari para musisi kita akan sampaikan perjamuan kudus ini. Kita akan jalankan perjamuan kudus ini. Biarlah kita terima dengan hati penuh ucapan syukur bahwa karena Tuhanlah aku ada sebagaimana aku ada. Kebaikan Tuhanlah. Selalu kita kan waktu kita ngomong Tuhan itu baik kan kadang-kadang ada dalam pertanyaan kita, kalau Tuhan baik kenapa aku hidup seperti ini? Kesaksian dari salah satu ibu yang waktu dia mau menginjil orang itu baru dia berbilang Tuhan mengasihimu. Orang itu langsung bilang, kalau Tuhan itu baik, kenapa terjadi dalam keluargaku? Istriku sakit-sakitan. Kebanyakan manusia selalu responsnya kayak gitu. Tetapi kalau kita di sini orang-orang rendah hati, selalu katakan, Tuhan semua baik dalam hidup. Mari kita